Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa 'abada rabbahu hatta ataahu al-yaqinu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala karena memang dialah Allah Ahlus sana, dia yang berhak untuk dipuji. Karena memuji itu artinya menyebut kebaikan-kebaikan, memuji itu artinya mengakui akan kesempurnaan, dan tentu pemilik mutlak dari semua kebaikan dan kesempurnaan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya kita memuji Allah. Kemudian kita juga memuji Allah sebagai ungkapan syukur kita kepadanya yang masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Karena umur yang Allah karuniakan untuk kita, sesungguhnya umur itu adalah waktu, umur itu kesempatan. Walaupun kita sadar bahwa kesempatan itu begitu singkat, waktu pun begitu singkat, kesempatan begitu terbatas, maka kita manfaatkan waktu, kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Dan tidaklah umur orang beriman itu menambah untuknya kecuali kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan itu adalah al-julus fi majalisil ilmi, selalu ada waktu untuk duduk di majlis ilmu. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini pun perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allah maj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, satu di antara sifat yang menjadi kekhususan orang-orang beriman adalah hubbullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Allah dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sifat yang menjadi kekhususan orang beriman. Bagaimana tidak,
Dalam surat Al-Baqarah 165 Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman sangat mencintai Allah. Begitu pula dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 Allah berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu, kata Allah, lebih utama dan lebih berhak untuk diutamakan oleh orang-orang beriman melebihi diri mereka sendiri. Maka ijma' para ulama salaful ummah bahwa mencintai Allah dan Rasulnya merupakan asasul iman. Asasul iman itu adalah cinta Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang mengaku beriman saja tidak akan pernah merasakan halawatul iman, tidak akan merasakan manisnya iman sampai Allah dan Rasulnya lebih dicintai ketimbang apapun. Kan begitu Rasulullah mengatakan, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 sifat, siapa yang ada padanya 3 sifat itu, maka ia akan merasakan halawatul iman. Ini targhib, artinya kita harus berupaya untuk mendapatkan 3 sifat ini. Nisa iman itu terasa lezat dan nikmat. Apa itu? Pertama, ayyakun Allah wa rasuluh ahabba ilai mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai olehnya melebihi cintanya kepada apapun selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidak dicintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Hendaklah ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran itu dengan diberikan Allah hidayah untuk beriman, seperti bencinya ia dicampakkan ke neraka. Masya Allah. Jadi dengan demikian benar ulama katakan cinta Allah Rasulnya adalah asasul iman. Sampai-sampai Rasulullah pun mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang dinafikan bukan al-iman al-mutlaq, tapi mutlaqul iman. Itu beda ya, al-imanul mutlaq dengan mutlaqul iman. Kalau al-imanul mutlaq, iman secara keseluruhan, berarti kufur. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dinafikan dari sini adalah mutlaqul iman. Sehingga sebagian ulama termasuk Syekh Utsaimin mengatakan la yu'min itu artinya la yastakmilu imanu ahadikum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Hatta akuna habba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang lebih ia cintai, min walidihi, lebih dari cintanya kepada ayahnya, wa waladi, dan anak-anaknya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Itu hadis sahih. Karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh kau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Mendengar ucapan Umar itu, Rasulullah mengatakan, la ya Umar, tidak seperti itu mestinya wahai Umar. Hatta
hatta akuna habba ilaika min nafsik, sampai aku lebih kau cintai lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Umar langsung mengatakan, al-ana wallah, sekarang demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, kau orang yang lebih aku cintai melebihi cintaku pada diriku sendiri. Ujung dari situ Rasulullah mengatakan, al-ana ya Umar, titik di situ. Sekarang wahai Umar. Ulama menjelaskan ada kalimat yang makhduf, kalimat yang tidak diucap tapi mengerti. Apa itu? Ingat, ada makhduf, ada mantuk. Mantuk itu yang diucap, makhduf yang tidak diucap tapi mengerti. Ulama mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kata Nabi, ai qad tamma imanuk, sempurna sudah iman. Masya Allah. Ikhwani fillah, kalaulah cinta Allah dan Rasulnya merupakan syimatul mu'min, ciri orang beriman, bahkan ukuran iman itu ada atau tidak. Persoalan kemudian adalah, ma hiya haqiqatu hubbillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, apa hakikat cinta Allah dan Rasulnya, apa esensinya itu apa? Ingat, cinta itu bukan sekedar kata yang terangkai dalam satu kalimat yang diucap oleh lisan. Cinta itu bukan sekedar lintasan rasa yang sangat subjektif dan relatif, bukan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Rawdatul Muhibbin dan Nuzhatul Mushtaqin, satu kitab ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Juga dalam kitab beliau yang lain yaitu Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga Al-Imam Abul Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 31 menukil perkataan ulama salaful ummah yang mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Ini penting untuk kita mengerti dan pahami. Yang penting itu bukan engkau mengatakan aku cinta dia, justru yang paling penting adalah engkau yakin dicintai oleh dia. Laisa sya'nu an tuhibban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa innama sya'nu ay yuhibbakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bukan engkau mengatakan aku cinta Nabi, justru yang lebih penting adalah kau yakin dicinta oleh Nabi. Laisa sya'nu an tuhibballaha ta'ala, yang penting bukan engkau mengatakan aku cinta kepada Allah, wa innama sya'nu ay yuhibbakallah, justru yang lebih penting adalah kau yakin dicintai oleh Allah. Ya? Karena cinta itu bukan hanya lintasan perasaan atau asumsi. Lantas apa hakikat cinta Allah dan Nabi itu apa? Kita nggak boleh nggak paham. Al-Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, innal maqsuda bi hubbillahi ta'ala wa rasulihi laisa faqat al-atifatul mujarradah. Sesungguhnya hakikat cinta Allah dan Rasul itu bukan sekedar lintasan perasaan semata. Wa innama
muwafaqatu aqwalina wa af'alina lima yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yang pertama, hendaklah kita memastikan bahwa setiap ucapan kita, perbuatan kita sesuai. Al-muwafaqah artinya sesuai. Lawannya adalah al-mukhalafah, menyelisih. Pastikan setiap ucapan kita, perbuatan kita sesuai dengan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Wa kurhu ma yakrahuhu, dan bencilah apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin kita mencintai seseorang sedangkan ucapan kita dibenci oleh orang kita cintai. Tidak mungkin kita mencintai seseorang sementara tindak perilaku kita dibenci orang yang kita cintai. Dan ingat, cinta membuat kita harus mengakselerasikan rasa dan karsa, perasaan dan keinginan. Gak ada lain. Kalau tidak demikian, kita dusta dalam pengakuan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Contoh yang paling sederhana, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu firman Allah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Allah perintah kita jadi orang jujur, dan Allah pasti cinta. Masihkah kita berpikir saya boleh bohong asal nggak serius? Masih kita berpikir saya boleh bohong asal untuk tujuan kebaikan? Masih berpikir begitu kita? Ini ayat. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hazlun. Sesungguhnya berbohong itu tidak dibenarkan. Apakah sungguh-sungguh dia dalam kebohongan atau sekedar bercanda? Fa idza syi'tum, kalau kau mau, kata Ibnu Mas'ud, faqra hadil ayat, baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Abdullah mengatakan, fahal tajiduna li ahadin fihi rukhsatan? Kata Abdullah bin Mas'ud, andai kau mengerti, faham ayat ini, lantas apakah kau temukan, kau dapatkan rukhsah, keringanan, pembenaran untuk seseorang berdusta, berbohong? Gak ada kalau kita faham ayat ini. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Saya menjamin istana megah di tepi surga untuk seseorang. Siapa orang itu? Nabi mengatakan, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu orang meninggalkan perdebatan, berbantah-bantah kalau dia benar. Dia faham satu masalah, dia punya hujjah. Orang yang berbeda pendapat dengannya nggak punya hujjah, dia tinggalkan al-mira'. Mira' itu al-jidal, berbantah-bantahan. Kita nikmati mencari ilmu, kita nikmati mengamalkan ilmu, jangan berbantah-bantahan. Kalau tidak paham, tanyakan kepada yang bisa memahamkan kita. Tapi apa mau dikata? Sifat manusia memang begitu. Karena Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sungguh kami telah memberikan al-amsal, perumpamaan begitu banyak dalam Al-Quran untuk manusia. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Tapi begitulah manusia itu, suka membantah, sampai nggak faham pun dibantah. Subhanallah.
Jangan berbantah-bantahan. Yang kedua kata Nabi apa? Wa bi baitin fi wasatil jannati, dan aku menjamin satu istana megah untuk seseorang di tengah-tengah surga. Liman, untuk siapa? Liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Bisa dimengerti ucapan Nabi ini, yaitu untuk seseorang meninggalkan kebohongan walaupun bercanda. Masih kita mengatakan boleh bohong asal bercanda? Kita mengaku cinta kepada Nabi, apa kita pikir Nabi cinta sama kita? Termasuk sabda Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur. Apa itu jujur? Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sidqu muwafaqatul khabar bil waqi', adanya keselarasan, kesesuaian apa yang diberitahukan dengan kenyataan, itulah namanya jujur. Apa yang diucapkan secara zahir, itulah yang ada di batinnya, itu namanya jujur. Muwafaqatuz zahir bil batin, itu jujur. Dan Nabi perintahkan kita itu, hendaklah kalian jujur dalam ucapan, dalam perbuatan. Kenapa? Karena kejujuran itu mengantarkanmu kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkanmu ke dalam surga. Jadi tracknya jelas, jujur, baik, surga. Itu Nabi jelaskan. Bagaimana orang mengatakan saya bohong demi kebaikan? Insya Allah. Rasulullah kemudian mengatakan, wa iyyakum wal kadhiba, jangan berbohong. Ucapan, perbuatan, jangan berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, karena sesungguhnya kebohongan itu menyeretmu kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan menyeret kamu ke neraka. Berawal dari sebuah kebohongan, kejahatan, endingnya ke neraka. Itu ucapan Nabi, bisa kita mengerti. Masih kita bantah dengan kata tapi dan tapi. Ingat firman Allah, wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, enggak ada lain. Fahami ayat, fahami hadis, sami'na wa ata'na. Termasuk firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Masih kepikiran mencari yang haram kita. Nabi kita juga mengatakan sama, innal abda la yarfa'ul luqmatal harama fi jawfi. Ucapan Nabi, sesungguhnya bila seorang hamba memasukkan secuil makanan haram ke dalam mulutnya, ma yutaqabbalu amalu arba'ina yawman, maka amal-amalnya tidak diterima Allah 40 hari 40 malam. Kata Nabi, secuil makanan haram. Wa ma nabata lahmun min suhtin, dan tidaklah tumbuh daging tubuh seseorang dari makan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka tempat yang cocok untuknya. Masih kurang kita dengan hadis seperti itu? Cukup kita mengerti. Termasuk Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan satu hadis di mana Rasulullah bersabda, man lam yubali min aina iktasabal mala falam yubalillahu min ayyi babin adkhalahu an-nar.
siapa yang merasa tidak peduli dari mana dan dengan cara apa yang mendapatkan harta, maka Allah pun tidak peduli lewat pintu yang mana akan dicampakkan ke neraka. Ini hadis. Maka sering saya sampaikan, ketimbang banyak ngobrol, berdebat, berdebat, baca ayat, hafalkan ayat, baca hadis, hafalkan hadis. Kurang senang apa kita? Kurang senang apa kita ini ucapan Nabi? Nadzarallahu mra'an, semoga Allah menjadikan wajah orang berseri-seri. Ingat, wajah berseri gambaran suasana hati yang bahagia. Berarti maknanya as'adallahu mra'an, semoga Allah membahagiakan seseorang. Siapa orang itu? Sami'a maqalati, yang senang mendengar ucapanku, tutur kataku, kata Nabi. Jadi kalau dibacakan hadis, senang kita harusnya. Wa wa'aha, ia pun memahami apa yang diucapkan Nabi itu, dipahami. Yang ketiga, wa hafidhaha, dan menghafalnya bizabt, dengan tepat, syukur-syukur dengan sanad dan rawinya. Liyuballigh, untuk kemudian menyampaikan ke orang lain. Ini tugas kita sesungguhnya. Jangan banyak berdebat, nggak semua masalah sudah dipermasalahkan. Sibukkan kita mencari ilmu, menghafal ayat, memahami ayat, tadabburul ayat dan sebagainya. Lebih bermanfaat, lebih bermanfaat. Kayak itu tadi misalnya Rasulullah mengatakan, man lam yubali min aina iktasabal mal falam yubali lahu min ayyi babin adkhalahu nar. Hafalin ucapan Nabi itu. Ambil sikap. Siapa yang merasa tidak peduli dari mana, dengan cara apa ia dapatkan harta, Allah nggak peduli lewat pintu mana dicampakkan neraka. Pertanyaan kita, masih mikir untuk mencari yang haram Pak kita? Tapi saya nggak ngambil, orang ngambil cuma ngasih saya. Antum terima begitu? Masya Allah. Hati-hati loh ya. Di akhir zaman nanti umat ini dijangkiti penyakit yang namanya gharabatul Islam, keterasingan umat Islam dari ajaran Islam. Hati-hati, karena Rasulullah katakan Allah itu tidak mengangkat ilmu dengan cara mencabut ilmu dari hati-hati manusia, tapi Allah mewafatkan para ulama sampai akhirnya, kata Nabi, tak tersisa seorang ulama pun di bumi ini. Fattakhadhan nasu ru'asan juhala, akhirnya manusia pun mengambil dan memilih pemimpin-pemimpin juhala, yang jahil, nggak punya ilmu, nggak ngerti syariat Allah. Fasu'ilu, mereka ditanya oleh yang dipimpinnya, ditanya sesuatu, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka menjawab tanpa ilmu. Subhanallah. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan kemudian menyesatkan. Nah ini ya, ini cinta Allah dan Rasulnya adalah upaya kita mengakselerasikan, menyesuaikan ucapan kita, perbuatan kita dengan apa yang Allah cintai. Makanya doa Nabi indah, doa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor 22.162, dan Syekh Albani mensahihkan syarat hadis ini. Di antara untayan doa itu Rasulullah mengucapkan, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Subhanallah, indah ucapan Nabi. Dan aku senantiasa memohon, meminta kepadamu ya Allah, sifat mencintaimu dan mencintai orang-orang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan aku untuk meraih cintamu. Masya Allah. Berikutnya, termasuk hakikat cinta kepada Nabi adalah pastikan bahwa Nabi akan gembira ketika bertemu dengan kita nanti di akhirat. Jangan bikin Nabi sedih.
Ingat, ada beberapa riwayat di Imam Ahmad, Imam Muslim juga sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita, ketika Nabi sedang ada bersama kami, duduk bersama kami, id aghfa ighfa'atan, tiba-tiba Rasulullah tundukkan kepalanya sesaat, kemudian diangkat kembali oleh Nabi, mutabassiman, sembari tersenyum. Melihat itu sahabat bertanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa gerangan sesuatu yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Nabi mengatakan, unzilat alayya surah, baru saja diturunkan kepadaku satu surat. Dibacakan oleh Nabi surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberi untukmu Muhammad al-kautsar. Disebut satu kata, satu nama, al-kautsar. Rasulullah bertanya, atadruna mal kautsaru, tahukah kalian apa itu kautsar? Sahabat hanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang mengetahui itu ya Rasulullah. Nabi jelaskan, lahu wa nahrun wa'adanihi rabbi yaumal qiyamah. Kautsar itu sungai dan atau telaga, hauzun, ada beberapa riwayat, yang Allah janjikan untuk nanti di hari kiamat. Di sungai telaga itu ada air putih, warnanya lebih putih dari warna air susu, asyaddu bayadun minal labin, ahla minal asali, lebih manis daripada rasa madu. Siapa yang meminum seteguk air dari tempat itu tidak akan haus selama-lamanya. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, umat nanti datang ke tempat itu bertemu aku. Karena Rasulullah juga mengatakan, ana faratukum alal hauz, aku duluan ya, aku tunggu kalian di telaga. Masya Allah ya. Kita ini sudah terpaut 1445 tahun sejak Nabi. Aku duluan, aku tunggu kalian, kata Nabi. Di mana? Alal hauz, di telaga. Man warada alayya syaraba, siapa yang bertemu aku di tempat itu akan meminum air dari tempat itu. Wa man syariba lam yadhma abadan, siapa yang minum dari telaga itu enggak akan haus selama-lamanya. Itu berita gembira. Berita dukanya adalah, subhanallah, wa yukhtalajul abdu minhum, ini berita dukanya. Dan ada di antara umat itu ada yang dihalau, diusir oleh Allah untuk datang ke tempat itu untuk bertemu denganku. Nabi sedih. Nabi bertanya, ya Rabb, innahum min ummati, kenapa kau tidak perkenan datang ke tempat ini ya Allah? Mereka itu umatku, mereka itu umatku ya Rabb. Maka dikatakan kepada Nabi apa? Harus kita paham sepotong kalimat ini. Nabi begitu sedih, umatnya dihalau oleh, diusir dari tempat yang Nabi tunggu kita itu di situ, di Haud telaga Al-Kautsar tadi. Ya Rabb, innahum min ummati, itu umatku ya Allah, kenapa kau halau mereka dari tempat ini? Tolong dengan baik, dicamkan baik-baik ucapan Nabi ini dan jawabannya. Kepada Nabi dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Itu hadis. La tadri ma ahdatsu, ada yang mengatakan ma ahdatsat ba'daka, kau tidak mengetahui Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Apa yang kita tangkap di sini? Rasulullah sangat cinta kepada kita. Kita alih-alih cinta kepada Rasulullah, sama sendiri nggak cinta, Pak. Nabi itu husnudzon kepada kita, umat yang setia kepada nabinya, dalam mengamalkan syariatnya, mengikuti sunnahnya. Faktanya banyak umat ini yang jauh menyimpang dari syariat Nabi dan sunnah Nabi SAW.
Padahal Rasulullah sudah ingatkan kita, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar. Ini ucapan Nabi, tidak tersisa satu perkara pun, ucapan perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga dan atau menjauhkan kalian dari neraka, illa waqad buyyina lakum, semuanya sudah dijelaskan untuk kalian. Rasulullah juga mengatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian dengan syariat yang putih bersih jernih, lainuha kanahariha, malam yang gelap gulita saja, siang yang terang benderang. Saking jelasnya syariat Rasul ini, nggak ada yang sama, Pak. Halal jelas, haram jelas, perintah jelas, larangan jelas. La yazighu anna illa halik, tak seorang pun yang menyelisihi, menyimpang dari syariatku, illa halik, pasti celaka dia. Jadi kita mencelakakan diri kita sendiri. Mendengar jawaban itu tadi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kau enggak tahu apa yang dilakukan umatmu sepeninggalmu. Apa Rasul menjawab? Suhqan liman baddala ba'di. Ingat ada sini, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 22.873. Nabi dengan kecewa mengatakan suhqan, halkan, celaka. Siapa? Man baddala ba'di, orang yang merubah syariatku sepeninggal aku. Masya Allah. Inilah hakikat cinta. Buat Nabi senang ketemu dengan kita, jangan Nabi malah sedih dan menyesali perilaku kita ini, umat ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang berikutnya termasuk esensi cinta kepada Nabi adalah thumma at-taharruqu syauqan liluqyahu, muncul rasa rindu bilakah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang cinta itu menuntut orang untuk rindu dengannya dicintai, damai bagi dengan yang dicintai, itu pasti. Nabi pernah mengatakan, wadidtu anni laqitu ikhwani, aku sangat rindu, sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Ada dua riwayat, wadidtu anni laqitu ikhwani, yang kedua bunyinya ishtaqtu ila ikhwani. Masya Allah, ishtaqtu ila ikhwani itu arti aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu sahabat menjawab, alaysa nahnu bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni, saudara-saudaraku, aku rindu kepada mereka itu adalah orang-orang yang mengimani aku, beriman dengan apa yang datang bersamaku, mengamalkan syariatku, mengikuti sunnahku. Wa in lam yaroni, kendati pun mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Masya Allah. Ikhwan, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, yang juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menukil satu riwayat yang diterima dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan satu riwayat, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan raut wajah yang amat sedih. Kelihatan dari wajah laki-laki itu. Mendapati laki-laki itu sedih, Nabi bertanya,
mali araka mahzunan, ada apa denganmu? Kulihat kau nampak begitu sedih, kenapa? Laki-laki itu menjawab, ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fih. Wahai Nabi Allah, ada sesuatu aku fikirkan dan itu menyita hati dan perasaanku. Aku sedih karenanya Rasulullah. Nabi bertanya, mahu, apa itu? Laki-laki itu menjawab, naghdu ilaika wa naruhu. Hari ini ya Rasulullah, kami bisa datang bertemu denganmu kapanpun waktu, di pagi hari, di sore hari, siang, malam, kami bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Wa nujalisuka, dan kami senang duduk bersamamu. Wa nanzuru ilaik, kami senang memandang wajahmu ya Rasulullah. Kami senang mendengar untayan tutur katamu. Karena kau lebih aku cinta dari segala-galanya ya Rasulullah. Bahkan ketika aku di rumah saja selalu mengingatmu. Falam asbir hatta atiyak, itu membuat aku tidak sabar sampai aku segera datang menemuimu. Wa idza dzakartu mauti wa mautak, namun bila aku ingat saat kematianku nanti ya Rasulullah, dan atau kematianmu, sungguh kematian itu akan memisahkan aku dan kau ya Rasulullah. Wa idza dakhaltal jannah, dan kelak di akhirat ketika kau masuk ke dalam surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, kau akan ditempatkan di tempat yang tinggi mulia bersama para nabi. Wa in ana dakhaltul jannah, sementara aku ya Rasulullah, andai pun masuk ke dalam surga dengan sedikitnya amalku dan rahmat Allah untukku, khasyitu al-arab. Kasih garis bawah itu, antum garis bawah, antum pahami betul kalimat ini. Ini membuat sahabat itu sedih. Khasyitu alla arakah, aku takut kalau tak lagi berjumpa denganmu ya Rasulullah. Subhanallah. Saya membayangkan kalau kita nanti qaddarallah bima syiatillah wa rahmatihi masuk surga, antum cari ke Rasulullah itu, pengen ketemu Rasulullah atau tidak? Kalau tidak, jangan pernah mengatakan cinta, karena cinta membuat orang rindu dengan dicintai. Ini poin yang pertama. Sebetulnya ada poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, tapi saya nggak tahu waktunya habis atau masih ada. Jadi pertama tadi kita membahas tentang hakikatu hubbillahi wa rasuli. Poin yang kedua, bima tuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dengan apa kau ingin dapatkan cinta Nabi untukmu, itu dengan apa? Pesannya adalah jangan kita cinta bertepuk sebelah tangan. Ada laki-laki ngeliat perempuan cantik misalnya, bang, kau tengok perempuan itu, gimana tuh? Oh itu, aku cinta banget sama dia bang. Kata siapa? Tapi tidak dicinta nggak sama kamu? Saya nggak tahu. Percuma. Kurang apa orang Yahudi, orang Nasara? Allah mengatakan apa? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kurang apa ini? Orang Yahudi Nasara berkata, kami ini adalah anak-anak kesayangan Allah, kekasih-kekasih Allah. Bahkan mereka juga mengatakan apa? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali kami, orang Yahudi, orang Nasara. Apa Allah mengatakan? Tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka. Kita jangan berangan-angan ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Gimana buktinya? Kul hatu burhanakum, berikan buktinya. Masa kita yang mengaku cinta Allah Rasulnya, mana buktinya? Mana buktinya? Dan kalau nggak punya bayina, nggak punya bukti, itu hanyalah iddi'aat, pengakuan yang sepihak saja. Makanya Allah tadi saya sebutkan, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba.
Yang penting itu bukan engkau mengatakan aku cinta dia, justru yang penting adalah kau yakin dicintai sama dia. Wallahul musta'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna